Nah, itu episode tadi, episode yang pertama. Sekarang episode yang kedua. Langsung saja kita saksikan perlahan-lahan, dan kita semoga mendapatkan ilmunya buat generasi penerus-penerus dalam berdemokrasi di negeri tercinta ini. Langsung saja cekidot. Walaupun saya dianggap menyerang Pak Jokowi gitu ya, yang bukan berarti, saya bilang bukan berarti dari pihak abang tidak ada yang menyerang Pak Prabowo. Banyak, saya sebutkan nama-nama wartawan yang menyerang Pak Prabowo. Saya sebutkan si ini, saya hafal juga. Saya sebutkan juga itu Pak Hendro Priyono juga menyebutkan bahwa Pak Prabowo adalah pembunuh berdarah dingin. Saya bilang, tapi saya sebut apakah Pak Prabowo kemudian menuntut orang-orang yang menyerang dia? Kan enggak. Karena ini kontestasi politik biasa. Boleh orang gini loh. Ketika Pilpres, berapa kali Pak Prabowo disebut sebagai penculik? Berkali-kali kan? Apakah dia kemudian melaporkan ke polisi orang yang menyebut Pak Prabowo sebagai penculik? Aktivis? Melaporkan? Enggak. Karena memang gini loh. Dalam dalam demokrasi modern, seorang calon pemimpin, apalagi di level presiden, memang harus dibuka masa lalunya. Kembali ke tadi, akhirnya Mas Ardi tidak bersedia. Saya nggak mau. Ada tawaran apa? Ya pokoknya kalau itu sih nggak diproses, hukumnya tidak akan berlanjut. Di 2019 nih juga kan saya keluar, saya bikin lagi. Nah sebelum itu juga saya ketemu tuh ada seorang menteri, ketemu juga dari Mabes Polri, dari Intelkam, ya kan, menemuin saya di Hotel Sultan. Kang, udah Kang, dukung Jokowi aja Kang, ya kan. Emang kenapa? Saya bilang, karena Jokowi nggak korupsi, kata dia. Buktinya apa? Buktinya anaknya jualan martabak. Ya udah, nggak apa-apa juga, saya bilang. Tapi saya tidak mengikuti itu gitu. Tidak mengikuti. Pulang saya dikasih duit, cuman saya kan kalau dapat duit saya kasih ke istri saya ya. Saya termasuk persatuan suami takut istri gitu. Kalau dapat duit saya kasih. Ditanya itu duit dari siapa? Dari polisi. Dari siapa? Wakabah Intelkam, saya bilang. Sekarang jadi wamen. Balikin, kata istri saya. Besoknya saya balikin. Saya nyesel juga, siapa tahu banyak duitnya kan gitu kan. Oke, tapi sekali lagi tidak ada dendam ya ke Pak Jokowi. Ini kan proses proses demokrasi biasa, dan ini harus terjadi. Ya besok ada pemilu ya begini lagi, nggak apa-apa juga kan. Orang kan harus mau dibuka ininya seperti apa. Misalnya siapa Mas Margi nanti jadi calon presidennya, harus inilah dibuka lah siapa aja yang jadi pacar Mas Margi misalnya kan gitu kan. Setelah Prabowo jadi presiden, Mas Ardi dapat apa ini? Gini, saya itu berjuang masuk penjara dan lain-lain bukan berharap dapat apa, nggak berharap dapat apa. Dan saya tidak pernah nyorong-nyorongin badan, nggak mau nyorong-nyorongin badan lah, nggak usah lah kita nyorong-nyorong. Alhamdulillah saya hari ini ya masih bisa lah makan, di rumah masih ada beras. Tapi Pak Prabowo tahu dong, Mas Ardi belain beliau. Harusnya tahu ya, harusnya tahu. Tapi no issue lah buat saya. Tahu lah Pak Prabowo tahu. Oke. Ada cerita apa di Cipinang ketika Mas Ardi dan Kang Darmawan ditangkap? Bagaimana reaksi napi yang lain ketika tahu bahwa yang di penjara ini adalah wartawan obor rakyat? Jadi memang yang menyerang Jokowi. Setelah saya masuk penjara itu, saya ditangkap sore jam 5 sore di Gambir, stasiun Gambir, dibawa ke Kejaksaan Jakarta Pusat, negeri Jakarta di Kemayoran. Dari sana transit gitu ya sampai jam 10 gitu, sekitar sampai jam 10 atau jam 9 malam. Kemudian masuk dibawa ke LP Cipinang. Proses lah itu cerita sendiri. Malam itu saya masuk sekitar jam 12 malam begitu. Setelah sekian lama saya berkomunikasi dengan para pimpinan lapas ya, Kalapas, KPLP dan lain-lain. Mereka bercerita, Pak tahu nggak, waktu Bapak masuk malam itu, saya sengaja kabur, nggak ada di tempat. Kenapa Pak?
Saya pusing. Pusing kenapa? Sebagian ada yang meminta Bapak untuk dipersulit, kira-kira dibebesin gitu. Sebagian banyak juga kan kawan-kawan yang minta tolong dijagain. Jadi daripada saya pusing-pusing adalah saya keluar aja gitu. Ya saya dan Darmawan masuk pertama kali itu masuk sel namanya Mapenaling. Sel masa pengenalan lingkungan. Jadi semua napi yang baru masuk selalu masuk sel itu. Sel itu waktu itu Untuk adaptasi ya. iyalah, namanya sih harusnya untuk adaptasi, tapi sebetulnya itu bukan adaptasi. Karena satu sel waktu itu isinya 411, saya masih ingat. Ukuran Desainnya itu sebetulnya untuk 150-an. Toiletnya 2, airnya mati. Ya hidup cuman sejam 2 jam di malam hari. Bisa dibayangkan kondisinya. Jadi memang, dan karena diisi 411 sel Mapenaling LP Cipinang waktu itu, praktis malam hari itu kalaupun 411 napi itu tidur nggak muat. Oke. Jadi mungkin sekitar 20% harus tidur berdiri. Mungkin ya harus bergantian dengan sesama napi, udah bisa 1 jam gantian. Karena memang kalaupun disusun dempet-dempetan itu nggak cukup. Lagi. Memang ya, tapi ya banyak lah ya, banyak sekali pengalaman selama Hikmah. Iya, dan saya ketemu banyak orang di sana. Ketemu banyak orang dengan latar belakang kejahatan macam-macam gitu ya. Itu kan satu pelajaran ya. Tapi mereka tahu Mas Ardi Tahu. ini. Jadi begini, di dalam penjara, seseorang masuk itu pasti orang tuh pertama itu akan ngecek orang ini masuk karena pasal apa. Kasusnya apa? Kasusnya apa. Mereka ini. Nah, memang kasus 310, 311 itu nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka nanya, Bapak pasal 310, 311 itu pasal apa ya? Pencemaran nama baik. Tulis siapa Pak yang? Presiden Jokowi. Oh, mereka baru tahu. 80% napi di penjara Cipinang itu kasus narkoba, penyalahgunaan narkoba. Ya, itu tema sendiri itu. Tapi alhamdulillah karena kasus kami itu ya quote-unquote kasus politik gitulah, saya dan saya aman. Yang berbahaya dalam tanda petik kalau kasusnya itu asusila terhadap anak. Itu wah di inilah. Di ospekin habis-habisan oleh napi senior lah, kira-kira gitu ya. Berarti Mas Ardi termasuk napi yang berkelas ya? Mereka iya. Jadi bahkan ada begini nih, satu saat saya setelah di Mapenaling pindah ke blok umum, blok tipe 5 itu ya. Satu sel saya ada 10 orang. Di situ ada kepala bloknya, disebut Omen. Seorang inilah asal dari daerah Jawa Timur, tidak saya sebutkan namanya. Dia kasus napi pembunuhan berencana 20 tahun. Pasal 340 dia hukumannya 20 tahun. Dia, Pak Jadi, ini nih Pak, pembunuh nih, sekian. Yang ini nih perampok nih, berapa belas tahun. Yang ini. Tapi kata dia, bagi saya semua ini coro Pak, coro kata. Bapak ini presiden dilawan kata dia. Saya ketawa aja gitu kan. Jadi ya memang itu fakta. Jadi memang saya tidak tahu yang lain ya, tapi saya mendengar dari kawan-kawan napi politik dari era zaman dulu ya, dari era zaman Pak Harto gitu ya. Itu memang berbeda. Termasuk Ahmad Taufik yang jadi saksi itu kan adalah napi politik. Waktu itu kasus Aliansi Jurnalis Independen, Aji yang menerbitkan tabloid juga, tabloid independen. Jadi begitu. Kalau kasus-kasus seperti ini enggak lah, kita enggak di. Jadi waktu di Cipinang nggak ada yang nyenggol lah ya? Enggak nyenggol. Cuma takut juga, takut dalam pengertian gini, karena nyenggol enggak, tapi kuman-kuman kan banyak. Banyak kuman. Kan di sana kan saya nggak tahu ya. Saya sama Darmawan itu kan begitu masuk keesokan harinya dipanggil ke klinik, kami diperiksa darah. Periksa darah, mungkin akan dicek ini orang HIV atau enggak. Karena memang napi yang HIV banyak. Dan saya dan Darmawan tuh tahu tuh ada satu napi HIV yang reseh lah gitu. Kan takut juga kita. Takut tertular kan bagaimanapun. Bayangkan misalnya nih dia menularkan virusnya kan. Berbahaya. Selama di penjara, adakah orang-orang Prabowo yang mengurusi Mas Ardi?
Waktu itu sekjen Gerindra Ahmad Muzani ya pernah di awal-awal itu cukup Muzani dan Muzani yang menjelaskan kepada saya juga tentang obor rakyat ini dan hubungannya dengan Pak Prabowo ya Muzani. Ketika itu beliau sekjen di Gerindra. Cuman sekarang kan sudah enggak ya. Sekarang ketua MPR. Kalau sekarang sih enggak ya. Sekarang kan saya sudah mandiri gitu. Mandiri atau BRI lah kira-kira gitu ya. Tapi ketika di penjara, Mas Ardi sempat merasa sedih nggak? Wah, nggak ada yang nolongin gue nih. Enggak lah, kita kan selalu berpikir bahwa satu-satunya penolong kita adalah Allah ya kan gitu ya. Jadi, tapi banyak sekali kawan-kawan saya ya mungkin yang membantu saya dan Darmawan harus diakui. Jadi banyak yang membantu. Bahkan ya saya buka ya saya pulang kan. Bayangkan gini Margi, kalau napi seperti saya dan Darmawan itu kan nggak kerja ya. Dan saya harus berterima kasih kepada kawan-kawan dekat saya. Ya kan bantuan tidak harus dari Prabowo kan, justru dari kawan-kawan kan. Ya kan gitu kan. Kita harus fair. Banyak sekali teman-teman saya, kadang-kadang saya lagi melamun, malam takbiran, tiba-tiba dihubungin, minta nomor rekening, alhamdulillah gitu kan. Ya, sekarang dia jadi anggota DPR, alhamdulillah. Terus atau misalnya setiap bulan ada teman saya yang mengurus anak istri saya. Banyaklah, banyaklah yang menolong. Saya kira Darmawan juga kawan-kawan lah, ada dari kawan-kawan SD, saya ada kawan-kawan SMP, kawan-kawan SMA, kawan-kawan kuliah. Semua kebutuhan keluarga saya ada yang menanggung. Tapi apakah ada juga kawan yang ketika Mas Ardi terlibat kasus obor rakyat justru menjauh dan menghilang? Banyak banget. Kalau politik selalu begitu. Kalau politik selalu begitu. Jadi bahkan misalnya dulu ketika kita sebelum menjadi terpidana kita baik gitu hubungannya, atau bahkan quote-unquote kita sudah cukup baik kepada dia, sering membantu lah. Ya, gitu. Kemudian kita dalam masalah politik seperti ini lari menjauh. Tentu itu hal yang lumrah, manusiawi. Awalnya saya sempat kok gitu ya. Tapi ya itulah, kita kan dibesarkan atau didewasakan oleh keadaan bahwa mungkin memang dunia itu seperti itu gitu ya. Ya kan? Jadi ya nggak usah ini gitu loh, nggak usah kecewa juga, nggak, biasa aja gitu loh. Ya kan kita kehilangan, justru itu momen yang paling baik menurut saya. Ketika kita berada pada, saya juga mohon maaf ya Margi ya, saya tidak merasa juga itu kondisi yang buruk buat saya. Jadi tidak menganggap di dalam penjara berarti saya itu berada titik nadir, enggak juga. Tapi setidaknya dalam posisi sebagai terpidana, kita justru bisa memilah-milah the real friend. Mana yang benar-benar menjadi sahabat, mana yang itu tuh termasuk Margi kan. Itu saya jadi ingat lagunya Bang Haji Roma Irama. Jadi ada lagunya Bang Haji, sairnya begini, banyak teman di meja makan ketika kita jaya, tapi di pintu penjara di sana teman tiada. Cocok. Bukan cuma teman Margi, di penjara itu kan penjaranya penjara laki-laki kan. Itu banyak cerita. Kalau ditinggalin teman, itu normal. Kalau ditinggalin istri, banyak cerita. Apalagi napi-napi yang dihukum cukup lama ya. Itu banyak cerita, dia udah rapi, gagah gitu kan. Jarang-jarang dikunjungin kan. Wah, rapi Pak, mana Pak? Iya nih, kunjungan istri, kata dia. Pulang-pulang habis kunjung, kok mas istri minta tanda tangan, minta cerai ya kan gitu. Itu cerita ya, cerita-cerita di dalam penjara. Banyak sekali lah cerita-cerita seperti itu. Itu normal lah, menurut saya itu normal. Kalau ada kesempatan Mas Ardi mau nggak wawancara Pak Jokowi? Karena katanya obor rakyat. Ada lagi? Ada lagi. Sekarang alhamdulillah saya kembali menghidupkan obor rakyat. Jadi harus menyala obor rakyat. Tentu formatnya tidak lagi printing atau cetak ya, karena memang eranya kan sudah selesai. Saya baru memulai dalam bentuk podcast
belajar dari Madilog, ya kan? Dalam bentuk podcast dan talk show setiap Sabtu. Jadi Namanya Obor Rakyat juga? Obor Rakyat Tribun. Jadi Obor Rakyat lahir. Tribun. Obor Rakyat Tribun. Jadi lahir kembali dan mudah-mudahan dan objektif aja. Jadi ya membahas persoalan-persoalan yang menarik perhatian publik. Ada rencana wawancara Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi berkenan, alhamdulillah ya sangat. Saya lagi mencari cara. Sudah mencoba menghubungi lewat beberapa jalur yang dimungkinkan. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk beginilah. Saya tidak menganggap Pak Jokowi itu sebagai musuh, enggak. Dan saya berharap Pak Jokowi juga tidak menganggap saya sebagai musuh. Pak Jokowi harus paham bahwa sebagai presiden atau ketika itu calon presiden, beliau harus mau backgroundnya atau data pribadinya itu dipertanyakan orang. Bahkan dikulik-kulik. Bahkan sampai hari ini kan. Ijazah Pak Jokowi masih dipertanyakan sampai hari ini. Nah itu maksud saya begini, Pak Jokowi jangan melihat itu sebagai personal gitu. Dia harus melihat juga bahwa iya memang sebagai pemimpin ya harus mau. Kecuali saya kan bukan siapa-siapa. Kalau orang mau pertanyakan saya tentang ini apa istrinya berapa itu hal privat. Tapi kalau pejabat publik nggak boleh, harus mau. Iya. Harus mau ijazahnya benar apa enggak. Itu harus mau. Jangan menganggap misalnya yang mempertanyakan ijazahnya menyerang pribadi. Enggak. Oke. Termasuk kepada orang-orang yang dulu juga menyerang Mas Ardi. Mas Ardi tidak ada dendam sama sekali terhadap enggak. Saya udah gini loh. Ini kan ya quote-unquote lucu-lucuan lah. Dalam arti bahwa ya, mungkin juga politik begitu ya. Saya juga nggak no hard feeling lah. Nggak ada saya no hard feeling. Jadi saya juga belajar dari Pak Prabowo misalnya. Bayangin Pak Prabowo itu kan 2 kali itu kan kontestasi kalah tiba-tiba jadi menteri. Kan berarti kan memang membuka diri untuk komunikasi silaturahim. Perbedaan itu hanya sebatas ketika ya berkontestasi aja. Secara pribadi kan nggak ada. Kan saya secara pribadi nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga secara pribadi harusnya tidak ada masalah dengan saya. Saya itu bukan menyerang seorang Joko Widodo loh. Jadi Obor Rakyat ini tidak menulis tentang Joko Widodo, tapi menulis tentang calon presiden yang namanya Joko Widodo. Beda kan? Berbeda. Saya kira teman-teman yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi itu bukan mempertanyakan ijazahnya seorang Joko Widodo, tapi mempertanyakan ijazah UGM seorang presiden Republik Indonesia yang kebetulan namanya Joko Widodo. Itu 2 hal yang berbeda dan itu prinsip. Supaya gini loh. Oh iya juga ya. Jangan oh ini berarti menyerang pribadi. Enggak ada urusan pribadi. Oke. Kalau ada kesempatan nanti misalnya ada kesempatan untuk wawancara Pak Jokowi, kira-kira hal pertama apa yang akan ditanyakan Mas Ardi kepada Pak Jokowi hari ini? Tentu gini, background saya adalah wartawan. Jadi wartawan itu ada banyak hal yang menarik untuk diberitakan, termasuk hal-hal yang sifatnya human interest. Tentu saya juga ingin mengetahui tentang apa sih ini Pak Jokowi sekarang, aktivitas Pak Jokowi sekarang. Ya kalau boleh saya juga nanya, Pak itu ijazahnya asli atau enggak? Ya boleh juga kan, karena itu tetap menjadi tetap menjadi isu yang belum selesai hari ini. Kalau dilakukan survei, dan menurut saya Pak Jokowi berkepentingan kok. Pak Jokowi dan terah politik Pak Jokowi ya kan, ada Mas Gibran, ada Kaisang, ada Mas Bobi ya kan, berkepentingan untuk Pak Jokowi menegaskan bahwa ijazahnya asli. Sebab kalau itu kemudian terus digantung, itu menurut saya secara politik nggak bagus juga buat. Mas Ardi, terakhir, hikmah apa yang Mas Ardi dapatkan dari kasus Obor Rakyat? Kalau saya pribadi ya, saya menganggap bahwa memang saya harus lebih apa ya, lebih menerima segala sesuatu. Saya tidak boleh kecewa, terutama itu ya, saya nggak boleh kecewa ini itu, saya nggak punya ekspektasi macam-macam. Saya kira gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Ardi. Oke. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Setiardi Budiono, pemimpin redaksi tabloid Obor Rakyat yang sekarang sudah berubah menjadi Obor Rakyat Reborn ya, namun dalam bentuk podcast atau media digital terkait kisah dan perjalanan dari Mas Ardi ketika di penjara
karena diperkarakan oleh Presiden Republik Indonesia yang saat ini berkuasa, Bapak Joko Widodo. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.